Karena tadi diawali dengan studi Alkitab, pengenalan akan firman Tuhan. Tujuannya adalah untuk membagikan Injil, lalu untuk bisa berbagi atau menikmati bersama. Jadi drama itu harus bisa ini ya, menciptakan satu persekutuan gitu. Ya, seperti yang kita ketahui, pemaparan pada malam hari ini adalah bagian dari seminar seri Gopaskah yang sudah dilaksanakan pada 8 Februari yang lalu, yang mana waktu itu menjelaskan tentang Bible Study atau PA, dan juga storytelling. Dan yang saya ingin tekankan lagi adalah bahwa segala apapun yang kita rencanakan bagi Paskah kita di gereja, itu tidak bisa dilepaskan dari PA atau Alkitab. Kita harus kembali kepada Alkitab untuk bisa memberikan apa yang terbaik bagi jemaat kita. Ya, pada hari ini daftar isi presentasi saya cukup singkat. Yang pertama adalah tujuan dan strategi, kemudian koleksi film Paskah di Sabda, yang ketiga adalah beberapa ide penggunaan film, dan yang keempat adalah penutup. Iya, kita semua mungkin ingin film Paskah ini tidak hanya sekedar film ya, yang kita bisa setuju bahwa film Paskah bukan sekedar audio visual entertainment, bukan hanya hiburan gitu ya. Meskipun kita tahu di belakang film yang baik ada banyak disiplin ilmu, ada banyak orang yang bekerja di bidang videografi, penulisan naskah, editing dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mau untuk hanya itu saja. Kita ingin supaya ada satu hal yang lebih daripada sekedar hiburan saja. Berikutnya, berarti kita ingin supaya tujuan yang seharusnya pada saat menonton film Paskah itu adalah scripture engagement, kembali kepada Alkitab. Kita ingin supaya orang itu ketika habis menonton film Paskah, mereka juga kembali kepada Alkitab. Apa sih yang dibilang Alkitab tentang film yang tadi kutonton? Apa sih yang bisa memperkaya pengalamanku dalam membaca Alkitab setelah aku menonton film ini? Dan kemudian respons pribadi yang benar terhadap pesan Injil. Kalau Yesus mati dalam apa yang diceritakan dalam film, bagi saya dan demi masa depan saya dalam kekekalan bersama Dia, bagaimana respon saya terhadap pengorbanannya misalnya. Kemudian setelah itu kita juga ingin agar film yang kita berikan kepada jemaat-jemaat kita itu juga memperlengkapi mereka untuk dapat meneruskan pesan Injil. Bagaimana mereka bisa menceritakan kembali apa yang mereka tonton atau apa yang mereka rasakan, pesan yang mereka dapat dari menonton film itu kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh diteruskan kepada orang lain. Yang terakhir mungkin ini sedikit agak teknis ya, tapi ini bisa menolong kita untuk membuat church kit, yaitu kumpulan bahan-bahan yang bisa dikemas dan juga dipakai untuk berbagai bidang pelayanan dalam gereja kita, entah itu anak-anak, entah itu juga untuk orang dewasa, untuk para lansia, untuk remaja dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar menonton, tapi kita juga menilai, oh ini bisa nih buat buat kelompok kecil atau untuk pelayanan anak dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi, saat kita membuat rencana untuk pelayanan Paskah, kita harus bertanya, siapa audiens kita, di mana kita akan menggunakannya, kapan waktu menonton filmnya, bagaimana penyajiannya, bagaimana cara mengemas ulang film ini supaya bisa dipakai di berbagai bidang pelayanan tadi, dan juga apa tantangan saat kita ingin memutar film di tempat kita melayani. Yang pertama kita akan bahas tentang siapa audiens kita. Nah, kita perlu bertanya saat bikin rencana gitu ya. Saya berasumsi bahwa Bapak Ibu sekarang ini terutama yang melayani di gereja itu sedang membuat rencana atau paling tidak meneruskan rencana dari rencana jangka panjang gereja gitu ya. Tapi kita perlu ngerti juga bahwa audiens kita itu terdiri dari berbagai segmentasi usia gitu ya. Ada anak-anak, ada yang remaja, ada yang pemuda, ada yang orang yang lebih senior gitu ya. Nah, bagaimana film yang kita rencanakan bagi mereka itu bisa memberi manfaat yang paling besar bagi mereka. Misalnya anak-anak, kita perlukah memilih film yang ini atau yang itu? Kemudian kalau untuk anak remaja, perlukah kita menyiapkan bahan diskusi yang untuk lanjutan dan kemudian lain sebagainya begitu ya. Dan yang berikutnya, kita perlu bertanya juga di mana kita akan menggunakan film ini. Apakah di gereja yang mana kita membutuhkan sound system misalnya, kemudian apakah kita perlu menyiapkan untuk di rumah di kelompok-kelompok kecil, ataukah kita akan membawa itu kepada sekolah misalnya untuk para guru sekolah minggu,
dan guru sekolah, bagaimana kita menerapkan film-film ini dalam ruangan kelas kita, dan apakah kita juga perlu jika misalnya kita ingin penonton yang lebih banyak, audiens lebih banyak, atau kita memiliki rencana penjangkauan, apakah kita perlu untuk menyediakan tempat yang lebih luas seperti lapangan misalnya di lapangan terbuka gitu ya. Nah, ketika kita memikirkan ini, kita juga akan memikirkan apa saja tantangan yang akan dihadapi. Nanti akan dibahas. Kemudian berikutnya kita juga akan bertanya, kapan waktu menontonnya? Nah, kalau kita ada pilihan gitu ya, apakah kita hanya akan nonton saat event Paskah saja atau sebelum Paskah, malam sebelum Paskah, ataukah kita akan menggunakan dalam jadwal-jadwal pertemuan yang sudah tetap gitu ya. Kita menggunakan film-film ini sebagai bahan PA atau bahan persekutuan. Dan yang berikutnya, bagaimana kita menyajikan film-film itu? Apakah kita menyajikannya dalam filman yang utuh, sekitar 2 jam, 2,5 jam itu, atau kita perlu mencari klip-klip yang potongan-potongan dari film ini untuk bisa menjadi makanan mingguan misalnya bagi kelompok-kelompok kita gitu ya. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana, sekali lagi, bagaimana film-film ini bisa memberikan manfaat yang terbesar bagi jemaat kita. Berikutnya, bagaimana cara mengemas ulang klip atau film ini? Nah, kalau misalnya kita nonton film, kita harus mikirkan juga bagaimana nanti misalnya film ini dipakai sebagai ilustrasi untuk khotbah, untuk renungan gitu ya, ataukah bagaimana nanti cara mengemas klip atau film ini sebagai bahan diskusi, bahan pendalaman gitu ya, ataukah kita perlu membuat intisari dari film ini untuk diceritakan kembali, untuk menolong orang menceritakan kembali kisah Injil kepada orang yang dikenal mereka di kantor misalnya, di sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran yang perlu kita miliki saat kita memiliki rencana untuk membawa film ke dalam pelayanan kita. Berikutnya kita perlu juga memikirkan tentang tantangannya. Apakah bahan-bahan atau peralatan di tempat kita itu memadai gitu ya? Apakah tablet cukup? Apakah TV cukup? Apakah proyektor yang besar atau yang lebih besar lagi untuk ribuan orang cukup dan perlu untuk kita gunakan dalam pemutaran film? Dan juga bagaimana distraksi yang terjadi dalam tempat-tempat yang kita pilih, misalnya di rumah misalnya, di kelompok kecil. Apa distraksinya? Apakah itu akan mengganggu tetangga sebelah misalnya, ataukah anaknya yang punya rumah itu akan keluar masuk dan lain sebagainya. Ketika di gereja, biasanya kalau di gereja kan dicampur ya, orang tua dengan anak-anak tuh nonton film sama-sama dicampur. Bisakah itu membuat mereka fokus? Kemudian ketika kita memilih di lapangan terbuka dengan cuaca yang seperti sekarang ini nggak bisa diprediksi, gimana kita memitigasi distraksi-distraksi itu, misalnya hujan, gerimis, ataukah hal-hal lain yang biasa kita temukan di alam terbuka. Berikutnya, kita juga perlu mengenal karakteristik penting dari sebuah film gitu ya. Kita sudah mengerti nih apa saja yang perlu kita pikirkan, apa saja yang perlu kita siapkan untuk membawa film ke dalam pelayanan kita. Tapi kita juga perlu menyiapkan diri kita juga. Kita juga perlu mengenal karakteristik penting yang akan mendorong sebuah film menjadi lebih berguna bagi jemaat kita. Yang pertama adalah intensity, yang kedua adalah intimacy, dan yang ketiga adalah ubiquity. Ya, intensity itu bicara tentang kekuatan untuk menahan perhatian penonton pada realitas yang ditampilkan oleh film. Kenapa saya pakai gambar ruangan bioskop, studio bioskop ini? Karena inilah cara yang digunakan untuk menahan perhatian penonton pada film. Jadi kalau kita masuk dalam bioskop gitu ya, studio 1 sudah dibuka gitu ya. Yang kita ketemukan di dalam ruangan itu apa? Ruangan yang gelap, terus juga dingin ya, nyaman, dan juga mungkin satu-satunya sumber cahaya yang paling besar di dalam ruangan itu adalah layar bioskop itu sendiri gitu. Jadi kita pusat perhatian kita tertuju pada hal yang di depan. Dan juga ada peraturan biasanya. Nggak boleh nyalain ringtone, nggak boleh nyalain HP gitu ya. Jadi itu juga menolong orang untuk fokus pada apa yang di depan dan juga tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua adalah intimacy. Ini adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang secara lebih rinci daripada yang bisa dilihat oleh mata biasa. Ini bicara tentang mata lensa gitu ya. Mata lensa bisa melihat hal-hal yang jauh dari kita gitu ya. Bisa melihat langit malam misalnya, bisa melihat bintang yang lebih jelas gitu. Kalau misalnya kita ngomong tentang
tokoh atau karakter, biasanya kamera itu akan menyorot dekat untuk memperlihatkan emosi dari sebuah tokoh. Apakah dia marah, apakah dia sedih, apakah dia jijik, dan lain sebagainya. Jadi intimasi ini membuat kita dekat dengan satu tokoh atau satu keadaan atau suatu ruangan dengan menggunakan mata lensa. Berikutnya, ubiquity, yaitu kesan ada di mana-mana atau berada di mana-mana di berbagai tempat yang dihasilkan oleh kamera yang dapat bergerak secara bebas. Ini bukan hanya berbicara tentang ruangan saja, tapi juga berbagai tempat yang tidak mungkin di apa namanya dikunjungi oleh manusia begitu ya. Misalnya kita akan mengunjungi masa lalu Petrus misalnya. Ketika Tuhan Yesus berkata pada Petrus, Petrus, kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali. Nah, kemudian saat Petrus melihat Tuhan Yesus apa namanya akan dibawa ke tempat Pilatus, dia melihat Yesus dan dia mengingat masa lalunya. Biasanya tuh akan ada gambar apa namanya samar-samar tentang apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. Nah, itu adalah kemampuan kamera untuk melihat masa lalu Petrus. Kemudian ketika kita apa namanya melihat Tuhan Yesus naik ke langit setelah apa namanya bangkit gitu ya. Di langit itu mungkin kita kalau sekarang bisa pakai drone gitu ya. Tapi untuk mengikuti Yesus sampai ke awan-awan dan dia menghilang di sana, tidak ada yang bisa kecuali kamera dan pembuat ceritanya gitu, berdasarkan Alkitab. Jadi itu adalah kesan atau mungkin ilusi ya. Ilusi kita bisa berada di mana-mana untuk melihat segala sesuatu yang mungkin tidak bisa dikunjungi oleh manusia. Nah, tiga karakteristik ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mengadaptasinya ke dalam pelayanan kita atau konteks pelayanan kita masing-masing. Yang pertama, intensity. Intensity itu kalau tadi ruangan yang gelap dengan cahaya yang satu-satunya di depan. Kalau kita dalam gereja, kita mungkin nggak bisa bikin gedung gereja kita itu gelap semuanya gitu ya. Atau gedung atau ruangan apa namanya tempat pelayanan anak itu gelap semuanya. Karena kalau anak-anak lampunya dimatiin, itu pasti wah gitu ya. Ada yang nangis lah, ada yang apa. Tapi kita bisa membuat set of rules gitu ya, membuat orang tuh fokus pada yang apa yang di depan. Misalnya kita bilang sama jemaat yang menonton, Bapak Ibu silahkan di-mute dulu HP-nya gitu ya, biasa gitu ya. Atau mungkin kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan panduan. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka fokus untuk mengantisipasi apa yang kita tanyakan kepada mereka. Misalnya, coba nanti perhatikan ada pada saat Tuhan Yesus akan ditangkap gitu ya, siapa yang maju duluan gitu ya, atau siapakah orang yang menangkap Tuhan Yesus gitu. Jadi kita membuat jemaat itu untuk mengantisipasi dan mereka bisa fokus pada apa yang di hadapan mereka. Kemudian intimacy, kita bisa melihat membawa jemaat untuk melihat karakter Tuhan Yesus misalnya atau karakter Petrus atau karakter tokoh-tokoh yang lain dengan membuat mereka untuk memperhatikan. Jadi deskripsi. Coba nanti deskripsikan bagaimana gestur Tuhan Yesus saat dia tahu Yudas datang bersama pasukan yang akan menangkap dia dan lain sebagainya. Dan ubiquity ini kita juga bisa membuat jemaat untuk apa ya terikat atau mereka fokus pada hal yang di depan itu dengan membuat satu pertanyaan yang membuat mereka apa ya mengingat kembali. Jadi kalau mereka nonton, mereka harus ingat apa yang di belakang cerita itu gitu. Kita tadi ngomong tentang Petrus, kita juga bisa bilang sama mereka, coba perhatikan bagaimana reaksi Pak Petrus ketika dia mendengar suara ayam berkokok misalnya gitu. Kira-kira apa yang diingat Petrus ketika Tuhan Yesus memandang dia kan di Alkitab ada seperti itu. Nah, itu bisa menjadi cara kita untuk mengikat fokus penonton kepada film yang kita bawakan kepada mereka. Nah, saya akan memberikan koleksi film Paskah di Sabda, yaitu ada 3 situs yang didedikasikan untuk menyimpan film-film ini. Yang pertama adalah Paskah Indonesia, yang alamatnya paskah.sabda.org. Yang kedua adalah Sabda Media Library, sabda.id. Dan yang ketiga adalah yesus.sabda.org. Nah, Paskah Indonesia ini adalah situs yang didedikasikan untuk semua bahan-bahan yang berhubungan dengan Paskah. Tidak hanya film, tapi juga audio, grafis, teks, dan lain sebagainya.
Kemudian Sabda Media Library, ini adalah tempat di mana kami menyimpan begitu banyak bahan-bahan multimedia dari video dan juga audio. Kemudian yang terakhir adalah yesus.sabda.org. Ini adalah situs yang didedikasikan untuk menceritakan, untuk menjadi tempat orang mengetahui bagaimana pelayanan Yesus di dunia, begitu ya. Yang pertama, saya akan membagi ini di kategori-kategori. Yang pertama adalah film Paskah yang merupakan feature film, yaitu Jesus Film Project. Dan kita mempunyai 3 koleksinya, Matius, Lukas, dan Yohanes. Mungkin di antara yang ketiganya ini, yang Lukas itu yang paling terkenal gitu ya, yang paling sering kita temui. Nah, di situs sabda.id, kita bisa melihat tempat-tempat film ini disimpan gitu ya. Kita bisa melihat mereka disimpan dalam klip-klip yang berdasarkan perikop-perikop atau bagian-bagian cerita. Misalnya yang di film Matius ini, silsilah Yesus Kristus, karena Matius kan dimulai dari silsilah Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian dan berikutnya. Dan di film Lukas begitu juga, berdasarkan kitab Lukas, ini juga paling terkenal juga, kita bisa melihat dibagi juga berdasarkan perikop, jadi kita bisa nanti, kalau kita main ke sabda.id, mau cari yang film Paskah, kita bisa scroll ke bawah untuk mencari bagian-bagian yang menceritakan tentang Paskah. Yang film Yohanes juga begitu, karena ini juga terinspirasi atau mengisahkan tentang kisah Tuhan Yesus dari kitab Yohanes. Ini juga diatur sedemikian rupa supaya orang mudah menemukan sesuai dengan perikop-perikop yang di dalam kitab Yohanes. Nah, yang kedua adalah film Paskah yang merupakan bahan diskusi. Jadi film-film ini memang dirancang untuk menjadi bahan diskusi dalam kelompok kecil atau untuk mendalami Alkitab gitu ya. Yang pertama adalah Lumo, yang kedua adalah animasi Yesus Mesias. Lumo ini adalah mendefinisikan ulang standar media Alkitab. Jadi dia menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus dari berbagai sudut pandang gitu ya. Tapi dia juga menggunakan teks Alkitab. Jadi kita bisa melihat gambaran yang fresh gitu ya. Jadi mereka memakai aktor-aktor yang dengan wajah Palestina abad pertama gitu ya. Jadi Tuhan Yesusnya itu bukan Tuhan Yesus yang Kaukasian gitu, tapi orang Timur Tengah gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, ada Yesus Mesias. Jadi ini adalah animasi yang dibuat berdasarkan komik Yesus Mesias, dan animasi ini terbagi menjadi 20 animasi dan ada panduan untuk untuk guru dan untuk murid. Jadi memang setiap klipnya ini memiliki pertanyaan dan memiliki penjelasan untuk bisa dibagikan dan didiskusikan dalam kelompok. Berikutnya adalah klip Paskah yang merupakan survei Alkitab dan pengajaran. Yang pertama adalah The Bible Project, dan yang kedua adalah Tetelestai. Seperti yang kita tahu, video dari The Bible Project itu mungkin lebih berupa survei gitu ya. Kita bisa mengenali atau memahami lebih dalam lagi mengenai kitab-kitab yang ada dalam Alkitab. Jadi 66 kitab, tapi juga mereka memiliki tema-tema khusus dalam Alkitab seperti penebusan, kemudian juga ada Yesus Mesias, tentang Sang Mesias, dan juga tentang misalnya kitab Markus gitu. Jadi kita bisa mengenali, sebelum membaca kitab Markus, kita menonton klip ini untuk bisa mendalami kitab tersebut. Yang kedua adalah Tetelestai. Jadi Tetelestai ini adalah klip atau video yang terdiri dari 11 video yang menyajikan narasi-narasi utama Alkitab. Dan ini dipandu oleh host yang tidak hanya menceritakan tentang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, tapi juga memperdalam catatan-catatan tersebut gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada diskusi-diskusi yang bisa kita bangkitkan dalam kelompok kita. Berikutnya adalah klip Paskah yang merupakan bahan diskusi atau renungan. Nah, Sabda memiliki Badeno Paskah 40 hari di badeno.id/paskah ya. Kalau Bapak Ibu sekarang membuka alamat ini, mungkin yang muncul adalah untuk tanggal sekian belum ada bahan Paskah, karena bahan Paskah ini dimulai pada tanggal 22 Februari nanti gitu. Tapi akan diarahkan kepada rencana bacanya. Nah, di rencana bacanya itu kita bisa melihat keterangan pada minggu-minggu yang akan kita jalani begitu ya. Misalnya di minggu pertama itu tentang nubuat mesianik dalam Perjanjian Lama, minggu kedua Yesus masuk ke dalam Yerusalem dan berbagai
keterangan lainnya. Dan nggak hanya itu, dalam Badeno kita tidak hanya menonton, tapi kita juga membaca dan mendengar. Jadi ini benar-benar cara PA yang kreatif dan mendalam gitu ya. Kita nggak hanya membaca, tapi kita juga menyimak audio. Dan audionya tidak hanya berupa audio Alkitab, tapi juga ada audio untuk surveinya juga gitu ya. Dan kemudian ditambah lagi dengan menonton. Dan nontonnya juga nggak cuma satu, tapi ada playlist yang film-film dengan tema yang sama untuk kita bisa mendalami bagian-bagian yang kita baca. Berikutnya adalah Raja Kemuliaan. Jadi ada 15 episode tentang Sang Pencipta. Ini lebih tentang Tuhan Yesus sebagai Raja. Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu, kemudian dia menebus umatnya ini dengan menjadi manusia. Dan Sang Raja itulah yang kemudian akan mengembalikan kejayaan kerajaannya. Nah, ini bisa menjadi cara juga untuk berdiskusi secara lebih mendalam gitu ya, karena ada banyak hal-hal yang bisa kita kenali dari Yesus melalui kingship-nya, ya, gelar kerajaannya begitu ya. Ya, ini adalah beberapa ide penggunaan bagi film-film yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu tadi saya bilang scripture engagement. Jadi kita tidak hanya membaca Alkitab, tapi kita juga bisa menonton untuk memperdalam pengenalan kita akan teks yang sedang kita baca. Seperti saya bilang tadi, misalnya di dalam The Bible Project gitu ya, ini ada klip tentang Injil menurut Markus. Jadi diberitahu tuh latar belakang penulisannya apa, kemudian ini ditujukan kepada siapa, kemudian pembahasannya akan seputar apa. Jadi ketika kita membaca kitab Markus, kita akan, oh iya tadi di dalam klipnya dibilang ini. Jadi kita memiliki pengenalan yang lebih dalam terhadap Injil Markus. Yang kedua adalah bahan PA atau diskusi kelompok. Tadi sudah disebutkan yaitu Badeno, karena Badeno ini menolong kita untuk menyimak dengan panca indera kita gitu ya, dengan membaca, mendengar, dan juga menonton gitu ya. Jadi dengan mata dan telinga kita belajar untuk mendalami firman Tuhan. Kemudian untuk ilustrasi khotbah atau renungan. Nah, untuk ilustrasi khotbah ini seringkali kalau saya mengikuti ibadah gitu ya, pendetanya pakai klip-klip yang sekuler gitu, bukan klip-klip yang dari menceritakan tentang firman Tuhan. Jadi agak jauh gitu ya menyambungkan antara klip yang sekuler itu dengan apa yang akan beliau paparkan di atas mimbar. Tapi kalau kita bisa pakai klip dari The Bible Project akan lebih baik gitu, karena tadi saya bilang ada banyak tema-tema khusus yang dibahas, dan itu memperdalam pengertian jemaat sebelum pendetanya itu memberikan khotbah kepada mereka. Berikutnya adalah media penjangkauan khususnya untuk generasi digital. Seperti yang kita tahu saat ini adalah masanya anak-anak generasi digital gitu ya, karena zaman kita berpindah dari dari membaca menjadi menonton gitu ya, dari membaca menjadi mendengar gitu. Jadi kita bisa memakai klip-klip tadi, membagikannya dalam grup-grup WA di gereja kita atau pelayanan kita, supaya mereka bisa menonton, mereka bisa, oh ini toh film yang yang tentang Tuhan Yesus. Kemudian film itu kita tambahkan juga beberapa pertanyaan gitu ya, supaya mereka bisa mendalami sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ini akan menjadi satu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka, karena mereka nggak bisa lepas dari HP, kita berikan Alkitab lewat HP juga. Kemudian yang nggak kalah penting, film juga bisa menjadi inspirasi bagi drama Paskah. Ya, ini mungkin akan dibahas lebih dalam lagi di sesi berikutnya tentang drama, tapi saya ingin menambahkan bahwa inspirasi bagi drama ini juga bisa kita dapatkan dari kita menonton atau melihat gestur atau melihat cara tokoh-tokoh dalam film itu memberikan perform gitu ya. Dan juga ketika kita mungkin nonton The Bible Project atau hal-hal yang bersifat survei atau dokumenter, kita bisa melihat jauh ke belakang dari tokoh yang sedang kita perankan gitu. Kita bisa melihat nilai-nilai yang sedang ingin dicapai atau dipromosikan, diangkat dalam kisah itu. Jadi kita nggak melenceng dari firman Tuhan. Nah, intinya dari ide-ide penggunaan ini adalah menggunakan film Paskah secara kreatif dalam rencana Anda. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu nggak baku, nggak kaku, tapi bisa diadopsi, bisa diubah sesuai dengan konteks pelayanan kita masing-masing.
Ya, sebagai penutup, saya ingin bertanya kembali kepada Anda, apa rencana Paskah Anda untuk gereja, sekolah minggu, persekutuan, dan komunitas Anda? Nah, apapun rencana Paskah Anda, pertimbangkanlah untuk menggunakan film Paskah agar dapat memberi dampak yang besar bagi pelayanan Anda. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan mengenai drama, dan dalam materi ini saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sekilas tentang drama, lalu kedua tradisi drama Paskah dalam sejarah gereja, yang ketiga Go Paskah Drama, dan nanti yang terakhir saya akhiri dengan penutup. Ya, sekilas tentang drama, jadi banyak sumber pengertian yang bisa kita dapat ya dari kamus maupun dari pendapat para ahli tentang apa itu drama gitu. Jadi drama sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu draumai, yang bisa diartikan yang berbuat, yang beraksi atau yang bertindak seperti itu ya. Dan dari kesemua definisi ini tuh bisa dijadikan satu definisi secara umum. Jadi drama itu komposisi syair atau prosa untuk menggambarkan kehidupan dan watak melalui peran, gerak, dialog yang dipentaskan. Nah, drama sendiri mempunyai manfaat untuk menceritakan atau mengabarkan cerita atau kisah, dan cerita atau kisah ini tuh juga nantinya akan mengedukasi untuk setiap penonton yang melihat. Dari sini pasti ini akan menjadi satu manfaat yang sangat berarti gitu ya dari sebuah drama, dan harus dipikirkan benar-benar. Lalu ada unsur drama, yaitu ada tema, naskah, alur, tokoh, latar, amanat atau pesan. Nah, pesan ini sangat-sangat penting karena ini yang nantinya juga akan mengedukasi penonton. Lalu untuk struktur drama sendiri, ada prolog, ada dialog, dan juga ada epilog. Dan di dalamnya itu termasuk nanti akan ada episode, akan ada adegan seperti itu yang dikemas sedemikian rupa sehingga drama bisa disampaikan dengan baik. Ya, sekilas mengenai jenis drama, ya ada beberapa jenis drama di sini, yaitu drama komedi. Ya, drama komedi ini lebih banyak berisi tentang humor ya, lelucon gitu, sesuatu yang menghibur, yang sukacita. Lalu kalau tragedi ini kebalikannya Bapak Ibu, jadi dia lebih banyak menekankan tentang kesedihan, cerita-cerita yang sedih, yang mengharukan, seperti itu. Lalu mengenai opera, opera ini lebih banyak dia melibatkan musik, jadi drama yang diiringi musik, sehingga setiap tokoh itu bahkan punya musiknya masing-masing gitu ya, untuk menjadi ciri khas. Berbeda lagi dengan melodrama, kalau melodrama ini dialognya itu dilagukan atau dinyanyikan. Ya, lalu juga ada farce di sini. Farce ini semacam komedi atau picisan, biasa disebut begitu. Dan biasanya di dalam pementasannya itu diselipin dengan lelucon gitu ya, atau bisa dikatakan dagelan. Lalu juga ada tablo. Kalau tablo ini lebih menekankan tentang penampilan. Jadi penampilan dari setiap tokohnya itu yang ditonjolkan seperti itu. Dan yang terakhir ini pasti tidak asing juga bagi kita, ada sendera tari. Ini gabungan dari seni, drama, dan juga tari. Nah, bagaimana dengan perkembangan drama jika kita lihat dari sisi pementasannya seperti itu ya, salah satu sisi yang bisa kita lihat. Ya, jadi pertama itu ada drama yang ditonton secara langsung. Ini pasti juga sudah tidak asing lagi ya. Jadi dipentaskan di atas panggung, lalu penontonnya ada di depan, semua bisa melihat secara langsung, bahkan bisa jadi tidak di atas panggung, tetapi bisa menggunakan satu latar tertentu, bisa di luar ruangan atau di halaman, seperti itu. Lalu juga ada drama dengan sarana platform digital. Nah, ini jika kita lihat di gambar ya, jadi tetap dipentaskan di atas panggung, semua berperan dengan perannya masing-masing, tetapi kita bisa melihatnya melalui sarana platform digital. Bahkan bisa juga ini ya, bisa dilihat. Jadi mereka nggak melihat langsung, tetapi memakai alat yang mereka punya atau melalui kamera mereka. Ya, berikutnya ada drama tanpa penonton, tetapi drama itu direkam. Jadi drama ini tetap dipentaskan di atas panggung, lalu drama yang dipentaskan itu direkam. Jadi nanti penontonnya itu mereka akan melihatnya melalui YouTube atau melalui aplikasi atau bahkan melalui Zoom. Dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh oleh gereja. Jadi ketika ada khotbah gitu ya, bisa
diselingi dengan semacam ada drama, dan itu nanti direkamkan, jadi nanti jemaat bisa melihat dari YouTube. Ya, berikutnya ada satu pengembangan drama yang yang cukup bagus karena ini sangat memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi dinamakan digitally assisted drama. Jadi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, itu semua dimanfaatkan sedemikian rupa untuk bisa membuat drama, untuk bisa berlatih drama. Jadi mulai dari skrip, mulai dari narator, dari background, maupun properti yang diperlukan gitu ya, semua disediakan di sana. Dan keluarga contohnya itu bisa memakai untuk mereka itu berlatih drama gitu ya dengan aktor-aktor yang sudah mereka pilih sendiri. Ya, ini ada di situs dalam bahasa Inggris. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin nanti bisa berkunjung ke sana. Ya, itu tadi sekilas mengenai drama secara umum, dan bagaimana jika kita melihat dari sisi kekristenan mengenai tradisi drama Paskah dalam sejarah gereja. Ya, ada semacam istilah yang biasa disebut dengan Passion Plays. Jadi Passion Plays ini merupakan representasi dramatis dari narasi sengsara Yesus. Ya, drama ini tuh sudah dilakukan, ini menjadi drama yang paling awal ya dalam dunia Kristen Barat sejak 1150. Jadi drama ini tuh dimulai pada abad pertengahan di Eropa. Ya, jadi Passion Plays ini tuh sangat kental sekali dengan narasi peristiwa dan juga emosi pada hari-hari terakhir kehidupan Yesus, terutama pada masa sengsaranya. Jadi pertunjukan dramatis ini benar-benar bisa menggambarkan sengsara Yesus Kristus ketika dia disalib, ketika dia mengalami masa pencobaan, masa penderitaan gitu ya, hingga masa kematiannya. Dan ini menjadi suatu cara yang sangat populer gitu ya di seluruh Eropa, terutama selama masa Prapaskah dan Pekan Suci. Dan karena ini populer, karena itu Passion Plays ini tuh bisa menjadi suatu cara yang sangat hidup gitu untuk bisa merenungkan sengsara Yesus. Jadi kalau tadi di film sangat kental ya dengan visualisasi, drama itu sebenarnya juga sangat kental gitu ya dengan visualisasi. Jadi di sini yang benar-benar bisa menghidupkan gitu apa yang sudah Tuhan Yesus alami gitu bagi kehidupan kita semua. Jadi ini menjadi satu cara yang hidup untuk merenungkan secara Yesus, mengidentifikasikannya dengan diri mereka, dan ini bisa menolong untuk bisa memahami apa yang sudah Yesus alami itu, kita bisa memahaminya dengan lebih mendalam lagi. Nah, karena itu Passion Plays ini masih berlanjut sampai sekarang, dan bahkan masih dilakukan ya khususnya di dalam gereja Katolik yang biasa disebut dengan drama Jalan Salib. Ya, kalau di dalam ibadah Katolik itu seringkali juga disebutnya dengan prosesi ya, prosesi Jalan Salib seperti itu. Jadi tidak memakai kata drama, tetapi pakai kata prosesi. Ya, hampir 1000 tahun yang lalu, drama sebenarnya sudah banyak dimanfaatkan ya untuk perayaan Paskah, dan pelaksanaannya ini pastinya juga diintegrasikan dengan liturgi gereja, dan ini tuh sudah umum dan terus dilakukan gitu. Karena itu drama bukan menjadi sesuatu yang baru, melainkan drama ini sudah menjadi bagian dalam sejarah gereja. Ya, jadi mengapa drama itu dimanfaatkan sudah dari dulu gitu, sudah sejak lama kenapa ada drama? Ya, karena di sini kita bisa ini ya lihat karena pada saat itu belum ada media gitu. Jadi drama ini bisa menjadi salah satu sarana yang sangat efektif, yang kreatif untuk bisa memvisualisasikan Paskah gitu, untuk bisa memvisualisasikan firman Tuhan. Karena itulah drama bisa dikatakan sebagai visualisasi Injil. Jadi drama dalam praktiknya, drama ini kan tadi ya menyampaikan pesan, punya pesan gitu. Dan di dalam drama Paskah ini, pesan ini yaitu Injil itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya untuk orang-orang itu tidak hanya mendengar, tetapi mereka bisa melihat, ada visual, ada sesuatu yang mereka akan bisa tangkap dengan mata mereka, dengan telinga mereka, dengan hati mereka, dan itu akan
jauh-jauh bisa masuk ke dalam hati mereka. Ya, karena itu kalau tadi ya di film yang sudah dijelaskan oleh Yudo itu juga sangat kental dengan visual, ada yang dilihat, terus juga firman Tuhan ada di sana dan bisa semakin menjiwai, semakin mendalami. Dengan drama pun juga demikian. Jadi drama itu sebenarnya tidak hanya berakting ya, tetapi kita itu memvisualisasikan kembali apa yang menjadi cerita di dalam Injil. Ya, selain itu juga drama sebagai sarana pelayanan. Ya, sebagai sarana pelayanan di sini, drama bisa menjadi bisa berperan ya dalam bidang penginjilan. Jadi, bagaimana Injil itu tidak hanya ada di dalam gereja, tetapi Injil itu bisa dibawa keluar tembok gereja gitu dengan drama. Nah, karena itulah mengapa drama, bahkan sekarang ya kalau kita lihat, dan waktu menyusun materi ini pun saya juga ini ya mencari referensi seperti itu kan. Banyak ternyata drama yang dilakukan itu tidak hanya di dalam gereja gitu, tetapi sudah di luar gereja. Dan ini kan kemungkinan besar kan publik juga melihat gitu, bahkan orang-orang percaya bisa jadi mereka juga menontonnya gitu. Nah, ini menjadi salah satu sarana penginjilan yang efektif, yang orang-orang bisa melihatnya secara langsung. Nah, selain itu juga terkait persekutuan. Di dalam drama, orang-orang yang terlibat di dalam memerankannya, mereka pasti akan terdorong ya untuk memiliki satu persekutuan gitu di antara mereka. Karena mereka sama-sama berangkat dari pendalaman akan firman Tuhan, bagaimana mereka menjiwai firman Tuhan itu sendiri, lalu mereka berlatih, lalu mereka menyajikan apa yang sudah mereka ini ya latihan secara berkala, secara rutin, dan itu mereka sajikan. Jadi ada persekutuan yang secara tidak langsung terbangun dari situ. Dan pastinya drama juga bisa sebagai sarana untuk bermisi. Ada satu dorongan untuk terlibat di dalam doa. Ada satu dorongan untuk ayo lagi dan lagi untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, karena itulah drama juga dari dulu, dari sejarah sampai menjadi tradisi, itu drama masih dilakukan sampai sekarang ini. Ya, karena itu apa yang menjadi dasar biblika dari drama adalah Injil itu dapat disampaikan ya dengan segala cara, dan salah satunya itu melalui drama. Tadi melalui film, sekarang melalui drama, dan pasti akan ada banyak cara kreatif lainnya untuk bisa menyampaikan Injil. Tetapi yang perlu diingat, yang perlu kita lakukan dan harus, bahwa semua aktivitas, semua kegiatan yang akan dilakukan dengan tema Paskah, itu pasti semua harus didasarkan pada studi Alkitab, pengenalan kita akan Kristus. Jadi waktu di Go Paskah pertama itu sudah sangat ditekankan ya pentingnya untuk kita PA, pentingnya untuk benar-benar menggali bagaimana Paskah itu yang sebenarnya. Nah, itu yang menjadi hal dasar untuk bisa menyampaikan drama itu sendiri dengan lebih baik. Lalu bagaimana gitu dengan gereja saat ini? Ya, menggunakan apakah sudah menggunakan drama gitu untuk bisa memaknai Paskah? Ya, Bapak Ibu Saudara gimana di gerejanya? Sudah mulai memikirkan gitu mau ada drama Paskah atau bahkan sudah mulai latihan nih? Ya, biasanya kan drama itu nggak bisa ya disiapkan sebulan aja gitu ya, tapi karena butuh latihan, butuh komitmen, butuh disiplin, jadi itu harus dilakukan secara konsisten, butuh persiapan yang cukup lama. Ya, bagaimana memanfaatkan drama di gereja? Apakah selama ini di gereja Bapak Ibu Saudara sudah memanfaatkan drama, tetapi untuk Natal atau untuk Paskah saja? Dan biasanya kalau di pelayanan sekolah minggu sering ya, Paskah atau Natal gitu, paling sering Natal mungkin ya. Ya, jadi apakah hanya ini, hanya untuk acara ini saja? Mari kita bersama-sama ya untuk melihat gitu. Ternyata drama bisa dimanfaatkan untuk terkait dengan semua yang ada di gereja, ada di komunitas, dan juga untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya. Ya, jadi di sini memang ya kebanyakan gereja itu memanfaatkan drama untuk perayaan Natal dan Paskah. Tetapi mari kita melihat gitu ya,
bagaimana kita bisa merencanakan suatu drama untuk gereja, untuk bisa kita manfaatkan secara maksimal drama ini. Gimana caranya? Ya, pertama dari siklus gereja ya, mungkin kita bisa merencanakan untuk ada drama setiap berapa bulan sekali gitu ya. Lalu apa nih yang akan dipentaskan? Ya, kita bisa misalnya nih mengangkat tentang kehidupan Yesus gitu atau perjalanan kehidupan Yesus. Nah, itu bisa dibagi-bagi gitu ya berdasarkan eh, kebutuhan gitu. Jadi secara berkala, lalu atau bisa juga ini pakai mengangkat topik-topik gitu ya yang ada di perjanjian lama mungkin gitu ya. Jadi manfaatkan drama, rencanakan drama itu bukan hanya untuk Natal dan Paskah, tetapi mari melibatkan drama untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan itu dengan lebih maksimal lagi. Lalu drama juga bisa menjadi bagian di dalam khotbah ya untuk speak to the church. Jadi memanfaatkan drama menjadi bagian dalam khotbah itu akan bisa menambah jemaat itu tertarik, terus juga bisa menolong untuk semakin ini ya fokus. Oh, ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang visual yang bisa dilihat, yang bisa semakin menolong jemaat itu bisa memahami firman Tuhan itu lebih lagi. Lalu juga drama bisa memungkinkan untuk ini mengundang komunitas menjadi satu pintu bagi komunitas untuk mereka bisa sama-sama bertumbuh. Jadi misalnya ada semacam drama yang sederhana gitu ya, di mana bisa men-sharingkan satu bagian tertentu dalam firman Tuhan, atau mungkin Pak Pendeta gitu ya bisa ikut ambil bagian, lalu juga nanti bisa mengundang beberapa komunitas, bahkan bisa melibatkan mereka gitu untuk nanti bisa bersama-sama bertumbuh, untuk bisa bersama-sama mendorong untuk terlibat lebih lagi. Lalu terkait dengan pemuritan, ya kalau drama bisa direncanakan dengan baik, bisa dilakukan secara berkala ya, punya tujuan yang jelas, ini akan bisa menolong orang-orang yang terlibat di dalam drama itu sendiri maupun orang yang nanti menonton itu mereka akan bisa melihat satu tahapan itu dengan lengkap gitu, dan ini akan menjadi satu dampak yang baik bagi pemuritan untuk bisa melihat firman Tuhan itu secara bertahap, secara berkala, dan itu bisa dilihat, disaksikan secara langsung. Dan pastinya drama ini kan bisa dikatakan ini aksi nyata ya, aksi nyata dari apa yang kita pelajari dari firman itu sendiri, supaya itu bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, karena ini bisa berdampak bagi pemuritan juga, maka ini akan bisa menolong setiap orang itu untuk bisa semakin serupa dengan Kristus. Ya, lalu pada akhirnya drama ini akan bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal oleh gereja atau orang percaya untuk untuk pertumbuhan gereja. Karena mau tidak mau apa yang dimaksimalkan di dalam drama ini untuk bisa menjadi sarana memvisualisasikan firman Tuhan, pasti nanti akhirnya akan menolong untuk pertumbuhan gereja itu sendiri, menolong pertumbuhan jemaat. Dan ini akan menjadi satu berkat yang sangat luar biasa bagi gereja. Ya, karena itu mari kita mengusahakan ya untuk drama ini tuh bisa dilakukan dengan maksimal. Tidak hanya mementingkan acting, tetapi bagaimana apa yang dijiwai di dalam firman Tuhan itu bisa disampaikan dengan baik. Ya, saya kutip dari Kolose 1:29 versi AYT, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, saya akan memberikan contoh drama ya. Mungkin rekan saya admin bisa memutarkan, ada 2 contoh. Yang pertama mengenai prosesi jalan salib. Jemaat Katolik Stasi Kuamki Narama, Mimika, Papua, menggelar devosi jalan salib pada perayaan Jumat Agung. Uniknya, prosesi jalan salib ini berbudaya Pegunungan Tengah Papua. Inilah pemuda-pemudi asli Papua asal Pegunungan Tengah Papua. Mereka rata-rata masih duduk di bangku kuliah dan merupakan Jemaat Katolik Stasi Kuamki Narama, Mimika, Papua. Ya, itu tadi ya sedikit tentang prosesi jalan salib. Tadi dilakukan di luar ruangan, jadi publik ya, orang lain pun bisa menyaksikan bagaimana
sengsara Kristus, bagaimana Kristus itu menjalani semua penderitaan hanya untuk menyelamatkan umatnya. Ya, untuk contoh yang kedua bisa diputarkan. Ya, kiranya kedua contoh tadi itu bisa menolong Bapak Ibu Saudara ya untuk bisa melihat pentingnya ya visualisasi Paskah untuk bisa dipahami oleh jemaat dan juga anak-anak sekolah minggu ya tentunya. Ya, berikutnya saya akan masuk ke dalam Go Paskah Drama. Ya, di dalam Go Paskah Drama ini, mari kita sama-sama melihat ya ciri-ciri untuk drama Paskah. Dan pastinya di sini akan sangat kental dengan cerita Paskah. Jadi kisah atau ceritanya harus sesuai dengan Alkitab. Jadi harus bersumber dari penggalian Alkitab yang kita lakukan ya. Lalu juga mengenai karakter atau tokoh pun juga sedapat mungkin ya bisa relate juga dengan apa yang ada di Alkitab. Terus juga peristiwa jangan sampai menyimpang dari Alkitab. Mungkin nanti awal sampai pertengahan gitu ya sesuai, terus kok tiba-tiba muncul tokoh lain gitu dengan adegan yang ternyata itu bawa telur misalnya, telur sekeranjang gitu, dan ternyata oh ini simbol Paskah, nggak mungkin kan. Jadi pastikan dari awal, pertengahan sampai akhir itu adalah cerita yang benar-benar sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Prinsip-prinsipnya ada di dalam sana. Lalu isi atau pesan Paskah pun juga ya harus merupakan pesan Paskah yang benar juga. Dan pastinya karena drama Paskah kita nggak mungkin ya menggali firman Tuhan sendiri, lalu kita latihan sendiri, dipentaskan sendiri, nggak ada yang nonton gitu ya. Jadi pasti akan di-sharingkan, pasti akan dilakukan di hadapan penonton dengan semua properti dan yang lainnya yang sudah disiapkan. Jadi pastinya ciri-ciri drama Paskah ini harus disiapkan dengan cara yang benar, harus disajikan dengan secara alkitabiah dan juga di-sharingkan kepada orang lain. Ya, berikutnya, ya di dalam melakukan atau mempersiapkan drama, kita pastinya harus punya tujuan. Dan tujuan ini tuh sangat penting karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuan yang jelas, pasti kita juga melakukannya, wah ini
ini ya, ada kebimbangan gitu ya. Tetapi kalau itu tujuan yang jelas, maka kita itu akan bisa memaksimalkan drama itu dengan benar pula. Ya, tujuan drama Paskah apa? Apakah untuk kesempurnaan? Gimana Bapak Ibu? Kalau gereja melakukan drama, oh supaya nanti orang lain atau gereja lain itu bisa melihat kalau drama di gereja kita itu yang paling bagus, yang paling wah gitu. Enggak ya. Atau juga untuk latihan. Jadi ini ya semacam Kak teater gitu ya untuk bisa mengasah skill supaya skillku semakin bagus. Hanya itu saja fokusnya. Enggak juga. Atau untuk menjadi bintang atau untuk bisa berkompetisi. Wah, nanti kalau membuat drama atau terlibat di drama nanti ini ya supaya orang pada mengenalku gitu karena aku mainnya bagus gitu. Enggak juga. Jadi bukan semua itu tujuan dari drama Paskah, tetapi tujuan drama Paskah adalah untuk pastinya membagikan Injil. Karena tadi diawali dengan studi Alkitab, pengenalan akan firman Tuhan. Tujuannya adalah untuk membagikan Injil, lalu untuk bisa berbagi atau menikmati bersama. Jadi drama itu harus bisa ini ya, menciptakan satu persekutuan gitu. Jadi bisa benar-benar dinikmati dan di dalam aktivitas itu kita akan bisa memahami makna Paskah yang sejati. Ya, diharapkan itu bisa ini ya, bisa dicapai. Dan saya punya satu kutipan nih dari Dale Phillips bahwa ketika mempersiapkan drama, kerja keras saja itu tidak cukup gitu ya, latihan yang sangat sempurna gitu ya, sampai selalu nggak pernah merasa lelah gitu. Itu ternyata nggak cukup gitu. Bahwa pekerjaan dan kerja keras saja tidak cukup, kita harus memastikan bahwa pekerjaan kita didasarkan pada karya Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui kita. Jadi kita pun terlibat di dalam pelayanan drama, waktu kita memulainya, prosesnya, saat pentasnya, bahkan setelah selesai pun itu semua berasal dari Tuhan, kita melakukannya bagi kemuliaan Tuhan, dan dilakukan di dalam doa supaya apa yang kita pentaskan itu bisa masuk ke dalam hati orang-orang, supaya mereka bisa menangkap firman Tuhan dengan baik. Lalu bagaimana untuk sasaran drama? Apakah drama hanya khusus untuk anak-anak sekolah minggu saja? Ternyata enggak ya, bisa untuk jemaat gereja, bahkan untuk komunitas, atau bisa juga di dalam lingkup yang lebih kecil gitu ya, keluarga gitu, bisa mulai mencoba untuk membuat drama Paskah misalnya. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memulai atau membuat drama bisa dengan bahan-bahan yang sudah ada dulu. Kalau misalnya gereja belum punya bahan nih, ya kami dari Sabda sudah menyediakan pusat untuk bahan Paskah. Silakan, ada bahan drama di situs paskah.sabda.org. Di sana ada naskah, terus juga ada video yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan, ada audio, ada juga artikel Paskah, ada renungan, dan masih banyak bahan yang lainnya. Lalu juga dengan ini ya, menonton film. Karena dari menonton film kita itu juga akan bisa ini ya, berlatih gitu ya, berlatih untuk bermain drama gitu. Bahkan skrip filmnya pun kita bisa pakai gitu ya, untuk bisa latihan gitu ya, untuk bisa mengungkapkan, untuk bisa meniru gitu ya. Ya, lalu tadi ya drama digitally drama assisted ya. Jadi di sana sudah ada skrip, ada backsound, itu bisa dimanfaatkan juga untuk bisa latihan. Dan ini juga satu cara yang sederhana, yaitu memanfaatkan teks Alkitab. Jadi bisa juga secara rutin gitu ya, semacam Bible reading gitu, membaca Alkitab setiap hari disuarakan gitu dengan keluarga atau mungkin dengan teman gitu ya. Dan itu bisa menolong kita, itu tidak hanya tahu isi Alkitabnya, tetapi kita jadi lebih bisa menjiwai gitu, karena dari teks yang disuarakan itu akan menolong kita untuk punya satu pola, untuk bisa kata per kata itu bisa didalami, bisa dirasakan itu lebih lagi. Ya, lalu berikutnya kita bisa membuat drama sendiri. Ya, pastinya kita akan menulis skrip ya. Tadi ya, skripnya harus Alkitabiah. Jadi pastinya cerita Paskah, terus juga bisa dilihat mana-mana yang mungkin diperlukan gitu ya untuk mendukung drama ini. Pastinya juga ada persiapan, ada investasi yang lebih. Kalau tadi melihat film Paskah,
tinggal putar aja ya, terus kita bisa nonton bersama-sama. Tetapi kalau drama pasti kita akan butuh usaha yang lebih gitu ya, karena kita perlu berkumpul dengan orang lain. Sebelum itu kita cari dulu siapa-siapa nih yang akan bisa memerankan. Belum lagi latihan, belum lagi nanti banyaklah gitu ya yang perlu disiapkan. Dan juga latihan, doa juga tak kalah penting, dan nantinya kita sampai pentas. Ya, untuk yang terakhir tentang penutup, ya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Ini ada contoh naskah drama Paskah yang nanti bisa didapatkan di situs kami. Nanti admin akan bisa kirim linknya. Lalu juga ada audio Paskah, ini lebih dari 80 plus ya untuk audio artikel yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan juga. Lalu juga ada lagu Paskah dan bahan-bahan lainnya. Ya, ini sedikit tampilan untuk situs Paskah, untuk bahan-bahannya. Dan juga ada bahan-bahan multimedia. Kami juga menyediakan pustaka, paket Paskah, dan ada juga media kit Paskah, Bapak Ibu Saudara. Lalu ada satu lagi daftar bahan Paskah, jadi ini bisa dimanfaatkan. Di dalamnya juga sudah ada list untuk naskah drama Natal. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu Saudara memanfaatkan bahan-bahan dari kami ini untuk bisa memperlengkapi dan menolong gereja serta pelayanan sekolah minggu untuk bisa mempersiapkan drama dengan baik. Ya, terakhir dari saya ada satu parafrase ya dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Kerjakanlah pelayanan drama kita dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang bekerja di dalam kita, baik dalam kemauan maupun dalam berperan menurut kerelaan. Sekian dari saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.